Beneran loh, nggak lama setelah ibu saya meninggal, anak saya pernah nulis yang kurang lebih seperti ini. Yuk kita ikuti ceritanya. Assalamualaikum. Orang Mongolia bilang, Keref Aij Baiga Bu Echel Ali Kedin Echelsen Bol Bu Ai. Artinya apa ini Bu? Lawang saya nggak ngerti bahasa Mongolia. Oh alah, wong ora ngerti kok mengutip. Sorry. Kleru ini. Ulangi lagi ya. Seorang tokoh dari Eropa bilang, ribuan orang meninggal itu bisa sekedar data statistik. Tapi satu aja orang tertentu itu bisa jadi suatu tragedi yang mendalam. Saya ngerasain sih, omongan kayak gitu tuh ada benarnya. Banyak kan ya, orang meninggal karena komplikasi diabetes, kena bom atom, segala macam kita sudah tahu. Tapi nggak terlalu peduli. 10% populasi diabetes atau pradiabetes, dan sekarang angkanya naik jadi 15%. So what? Big deal ya kan? Kalian nggak peduli. Padahal ya, 10% populasi Malaysia aja itu 3 jutaan. Lebih dari orang Cicadas yang umpel-umpelan kalau disatuin. Apalagi kalau 10%-nya Indonesia, Masya Allah. Tapi banyak orang ini serasa sekedar data statistik. Saya juga awalnya gitu. Astagfirullah. Dablek bener. Banyak yang kena diabetes, tapi kan dokter aja juga nggak bisa apa-apa. Apalagi gue. Loh. Sampai kemudian ibu saya kena diabetes. Komplikasi macam-macam. Terus tahun 2012, 10 tahun yang lalu, beliau koma beberapa bulan. Sudah itu ya innalillahi. Di situ saya baru mikir ya. Di balik kematian itu ada nasihat. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan, dan ini saya ngerasain bener banget. Di hari ibu saya meninggal itu bisa dibilang titik awalnya saya mulai serius memperhatikan masalah kesehatan. Juni 2012, 10 tahun guys. Saya masih harus belajar banyak lagi dan lagi, tapi ya 10 tahun itu bukan sebentar kan ya. Izin nih kali ini saya berbagi kisah nyata. Semoga yang nonton bisa memetik hikmahnya. Ibu saya bukannya wafat di usia muda, no. Tapi sepuh bener juga belum. Saat meninggal usianya 69. Sejak mudanya beliau seorang yang punya passion. Beliau selalu ingin agar kami sekeluarga besar meraih prestasi demi prestasi dan meraih sukses yang sejati. Saya ingat ya, dulu selagi saya kecil, kalau habis ngambil rapot tuh ya, ibu saya tuh kadang nangis. Nangis bukan karena terharu bahagia, tapi karena nyesek melihat angka-angka di rapot saya. Tapi karena beliau nangis itu, seiring waktu, terus prestasi sekolah saya jadi lumayan, nggak pernah hancur-hancuran lagi. Di sisi lain tentu saja, ibu kami itu manusia biasa. Di awal usia 60-an, mulailah muncul gejala sana-sini. Dan berhubung punya passion yang kuat, beliau terus saja intensif konsul ke dokter. Ya iyalah, kalau konsulnya ke notaris PPAT, dikira mau jual beli tanah. Walah. Saya bukannya mau nyalain profesi dokter atau apa ya, tapi come on lah. Siapa sih yang benar-benar bisa melihat kesehatan manusia secara holistik 100%? Nggak ada kan ya. Kebanyakan dokter itu bertindak berdasarkan prosedur-prosedur baku yang ya tidak sempurna. Manusia ciptaan Allah ini kompleksitasnya wow, kita tahu sendiri. Kalau ulekan sambal ciptaan Kang Mehmet, nah itu sih sederhana. Ini manusia. Nah, terus biasanya dokter itu kalau nggak mempan dengan prosedur standar, dia improvisasi. Nggak mempan juga, terus tepok jidat. Dia sih enak, cuma tepok jidat doang. Nah, tapi pasiennya bisa melet tuh. 3 tahunan gitu ya. Sebelum ibu saya beneran parah, itu saya sempat tercengang melihat obat-obatannya. Loh, ini dokternya gemblung atau gimana nih? Lalu kasih obat kok sekerawuk banyak kayak begini. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin ada penelitian ilmiah atau pembuktian klinis yang bisa komprehensif menyimpulkan bahwa kombinasi 10 jenis obat atau lebih itu aman-aman saja dan oke-oke saja. Obat itu segitu banyak loh. Kombinasi 5 aja diantara yang segitu banyak, itu permutasinya bisa triliunan situasi. Apalagi kalau obatnya lebih dari 5. Nah, pelajaran lagi nih. Kalau kalian dikasih obat sama dokter dalam jumlah banyak, sadarlah bahwa secara klinis pemberian obat banyak secara sekaligus kayak gitu tidak pernah ada pembuktian ilmiahnya yang sahih. Tidak pernah, sekali lagi. Jadi
Kalau kalian kira dokternya tahu what they are doing, you are dead wrong. Kalian salah total. Lawang peneliti terbaik sedunia aja nggak tahu, manalah mungkin sekedar dokter praktek yang nyempil di situ-situ aja bisa tahu. Saudara saya kebetulan ada yang dokter, dia bingung juga. Udah saya kasih saran, tapi ibu tuh nggak mau dengerin saran saya. Tetap aja ngikutin si dokter itu. Ngobrolnya udah enak, gitu katanya. Ini pelajaran lagi nih. Kalau kalian sakit ringan atau sekedar galau karena cinta, bisa sih tersembuhkan oleh seorang dokter yang enak diajak ngobrol. Apalagi kalau dokternya kece mete. Cukup dielus-elus aja sama dia, nggak usah dikasih obat, kalian bisa seger lagi. Malah tumat sih san. Akan tetapi, kalau penyakit serius yang kayak gitu nggak mempan. By the way, dokternya ibu saya itu bukannya kece, tapi ya mama gitu deh. Mama ngobrol sama emak, ngeklik kan ya jadinya. Tapi nggak sembuh, makin lama malah makin rudet. Nah, biarin aja lah daripada nanti ibu emosi. Nah, saudara-saudara terus mundur alon-alon karena kami mengutamakan kerukunan daripada kebenaran. Astagfirullah. Ini kesalahan tipikal lagi nih. Hati-hati. Jadi jangan suka mundur alon-alon. Itu kayak lagu dangdut sih itu. Ini saya nggak bermaksud nyerang si dokter ya. Andai si dokter itu nyata-nyata ngawur, saya yakin saudara saya yang dokter bakal langsung turun tangan. Kalau Ratu Elizabeth turun tahta. Belum dik. Metode penyakit degeneratif yang mainstream pada tahun 2012 dulu itu emang rata-rata masih kayak gitu. Jadi secara prosedurnya itu tuh bukan malpraktek. Pasien dikasih obat 5 macam, 10 macam, bahkan lebih. Kalian bukan baru dengar sekarang kan ya, diabetes itu nggak tersembuhkan. Itu kan ya yang sampai sekarang masih nancep di berbagai situs, walaupun salah tapi tetap nancep. Ibu saya yang ketika umur kepala 5 bobotnya 60, makin lama makin nggak karuan, dan bahkan puasa tanpa sahur aja itu udah nggak mempan lagi. Sampai suatu ketika ya udah jebret, ibu saya masuk rumah sakit, koma, dan nggak pernah tersadarkan lagi sampai ulang tahun berikutnya. Innalillahi. Uang bisa dicari, tapi saat saya keleleran gitu ya, tidur di bagasi mobil atau ngampar di lantai ICU, yang saya pikir itu hikmah pelajarannya dari semua ini. Insya Allah masih cukup bening ya diingatan kami hari ketika ibu saya meninggal. Kami bukanlah keluarga besar yang utangnya banyak. Anak-anak waktu itu masih kecil. Waktu dorong gitu jenazah beliau ke ambulans sepanjang koridor RSCM, saya cuma bersama satu orang aja petugas rumah sakit, yang badannya bahkan lebih kecil dari saya. Disitulah saya mikir dan mulai bertekad pengen belajar dan belajar soal kesehatan. Bukan pengen jadi dokter, enggak. Apalagi pengen jadi dukun pijat atau dukun sunat, itu enggak sama sekali. Tapi seenggaknya saya ingin bisa jadi semacam reporter amatiran lah, yang bisa menginfokan hasil riset-riset kesehatan terkini, supaya hal-hal tragis sebisa-bisa tidak berulang pada handetolan yang lain, khususnya anak-anak kami, keponakan-keponakan, dan para generasi muda. Gitu deh. Gak berapa lama setelah ibunda kami, itu dokternya juga meninggal dunia. Takdir Allah ya. Gak ada kaitannya loh ini sama saya. Jelas gak ada. Walah. Saat mengantarkan ibunda saya masuk ke tempat peristirahatan terakhir ya, di antara keluarga besar, mungkin ya saya inilah yang memandang wajah beliau terakhir kalinya. Di situ terasa ya betapa kematian ribuan orang itu bisa sekedar data statistik, tapi yang satu orang itu senilai tragedi. Anak saya yang waktu itu baru terima hasil UAN SD, itu aja juga ngerasain hal yang sama. Di awal masuk SMP, waktu disuruh mengarang peristiwa berkesan, dia nulisnya gitu. Hari itu pembagian nilai UAN, tapi saya dah nggak bisa lagi cerita-cerita nilai sama Yangti, karena Yangti sudah nggak ada. Ya Allah. Semoga ini bisa jadi bahan renungan ya. Kalau kelak kalian jadi kakek nenek, mestinya kalian ingin banyak waktu happy-happy sama cucu-cucu kan ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan merahmati kita semua. Yang sudah lalu nggak bisa diapa-apain lagi, tapi dengan sharing ini semoga bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli kesehatan, lebih peduli untuk menjaga amanah kehidupan ini. Alhamdulillah lah, kalau sharing kayak gini manfaatnya bisa ke sana, itu bisa bikin hati saya anget dikit lah. Kalaupun segenap benefit dan pahalanya kalian pek sendiri semua, silahkan aja. Syukur-syukur almarhum ibu saya bisa kebagian pahalanya barang sedikit. Untuk bagian saya udahlah, semuanya itu terserah sama Allah saja.
Wong dasarnya saya ini memang cuma amatiran. Soal diabetes dan kesehatan holistik, insya Allah besok-besok bisa disambung lagi. Para pakar sudah membuktikan bahwa diabetes dan rata-rata semua penyakit degeneratif itu bisa tersembuhkan, bahkan tua aja itu bisa dibikin muda kembali dengan rejuvenation. Terima kasih.